Halo, Assalamualaikum. Bintang kelas hadir lagi. Kali ini saya akan melanjutkan membahas buku matematika kelas 8 semester 1. Ayo kita berlatih 4.3 halaman 157 hingga 158. Soal nomor 1 sampai nomor 6 ya, Dek. Untuk soal nomor 7 dan seterusnya akan Kak Sari buat di video yang lain. Disimak aja ya. Oke, yuk kita mulai. Sebelum mulai baca basmalah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nomor 1, tentukan kemiringan tangga ranjang di bawah ini. Oke, ini tangganya ya. Di sini pada sumbu vertikal ada tulisan 150 cm, pada sumbu horizontal atau mendatarnya ada tulisan 50 cm. Untuk menghitung kemiringan, rumusnya boleh pakai seperti ini. M itu simbol gradien atau kemiringan ya. M sama dengan delta Y per delta X. Nah, delta Y itu adalah, kalau dalam hal ini tinggi 150 cm ini. Ini kan di sumbu Y ya. Berarti delta Y-nya 150 cm per delta X-nya yang di sini. Ini kan sumbu X ya. Sumbu mendatar itu sumbu X 50 cm. Kemudian cm dengan cm boleh dicoret. 150 dibagi 50 hasilnya adalah 3. Memang kemiringan itu tidak memiliki satuan. Jadi jawabannya 3. Begitu saja ya. M sama dengan 3. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Nomor 2. Pada tiap-tiap diagram berikut, P dan Q merupakan dua titik pada garis. Ini gambar yang pertama, titik P-nya ada di sini, kemudian titik Q-nya ada di sini. Di gambar kedua, titik P-nya ada di sini, Q-nya di sebelah sini ya. Oke, pertanyaannya ada di halaman berikutnya. Yang A, tentukan kemiringan setiap garis. B, pilihlah dua titik lain dan hitunglah kemiringannya. Apakah kemiringannya juga berubah? Mengapa? Oke, kita jawab dulu menghitung kemiringan pada setiap garis ini ya. Kembali pada gambarnya. Yuk. Di sini, kalau kita mau menghitung kemiringan garis yang dilalui oleh titik P dan Q ini, caranya gampang aja. Dari titik P sini, kita bergerak ke atas. Nah, bergerak ke atasnya ini berapa? 1, 2, 3. Berarti 3 satuan ke atas. Kemudian belok ke kanan ya, belok ke kanan 1 satuan. Maka kemiringannya adalah M sama dengan 3 ke atas, itu berarti 3 per belok ke kanannya tadi 1 langkah, berarti per 1. Nah, 3 per 1 sama dengan berapa? 3. Selesai. Jadi kemiringan pada gambar yang pertama ini adalah 3. Untuk gambar yang kedua, dari titik P ke Q ini ya. Nah, bergeraknya dari Q saja. Dari Q ini kita bergerak ke atas dulu, berapa satuan ini? Hanya 1 satuan. Kemudian belok ke kiri, berapa satuan? 1, 2 gitu. Maka M-nya sama dengan 1 per, kalau belok ke kiri itu negatif ya. Berarti gini, negatif 2. Ya udah, berarti gradiennya adalah 1 per negatif 2, atau boleh ditulis gini, negatif 1 per 2. Selesai. Udah ya. Oke, itu untuk menjawab yang A. Sekarang sekalian menjawab yang B. Kita diminta untuk menentukan titik lain, kemudian hitung gradiennya juga apakah berubah, kayak gitu kan. Nah, Kak Sari pakai titiknya yang di sini. Untuk gambar yang pertama, ini kasih titik T, katakanlah begitu. Di gambar yang kedua, titik T-nya sebelah sini ya. Nah, ini. Oke, yuk kita hitung ya. Dari titik T ke titik P ya. Dari titik T ke P. Lihat, bergerak ke atas dulu. 1, 2, 3. Ternyata 3. Kemudian belok ke kanan. 1. Otomatis gradiennya adalah M sama dengan, ini tadi ke atasnya 3 per belok ke kanan. Kalau belok ke kanan itu positif ya, karena 1 langkah berarti ya 1. 3 per 1 sama dengan 3. Ternyata tetap ya, gitu, tetap. Kita cek untuk yang gambar kedua. Dari titik T ke Q. Nah, dari sini aja bergerak ke atas dulu. Ternyata berapa satuan ini? 1 ya. Berarti M sama dengan bergerak ke atas 1 gitu per. Nah, dari sini beloknya ke kiri. 1, 2. Karena belok ke kiri berarti tandanya harus negatif. Berarti negatif 2. Kayak gitu. Berarti sama dengan 1 per negatif 2, atau boleh ditulis negatif 1 per 2. Nah, sama juga ya, tuh sama. Kesimpulannya, di titik manapun gradiennya tidak berubah atau sama ya. Alasannya kenapa? Karena ini Kak Sari bantu tuliskan untuk alasannya. Nah, untuk alasannya atau untuk nomor 1B,
Jawabnya boleh seperti ini ya. Kemiringan pada gambar I maupun II, ini gambar yang satu tadi, ini gambar yang kedua, tidak berubah meskipun dihitung dari titik yang lain. Karena perbandingan perubahan panjang sisi tegak dengan perubahan panjang sisi datarnya juga tidak berubah dalam kurung tetap meskipun titik yang dilaluinya diganti. Kayak gitu ya. Intinya sih seperti yang Kak Sari jelaskan pada gambar yang tadi. Kalian boleh menjawab alasannya ini menggunakan kalimat masing-masing, samaan dengan Kak Sari juga boleh. Tapi nanti kalau dapat arahan, mohon maaf, kalau dapat arahan dari guru menggunakan kalimat yang lain, diikutin aja gurunya ya Dek ya, karena ini kan kalimat tidak bisa saklek, harus sama persis. Oke? Nah, sekarang kita lanjut aja yuk ke soal nomor 3 ya. Ini tadi nomor 2B ya, mohon maaf. Oke, sip. Masuk ke soal nomor 3. Ini dia, jelaskan cara menentukan kemiringan garis lurus yang melalui dua titik berikut. Nah, ini ada rumusnya. Rumus untuk menghitung kemiringan garis lurus yang diketahui dua titik yang dilaluinya itu gini deh. M sama dengan Y2 kurangi Y1 per X2 kurangi X1. Dimana, lihat, pada titik yang pertama, ini titik kedua, Y2 itu ada di sini, ini sebagai Y2. Kemudian Y1-nya itu yang di sini ya, gini. Nah, X2-nya itu yang ini. Oke, X1-nya yang di sini. Nah, gitu. Nah, tinggal kita masukkan ke rumusnya. Untuk yang B nanti ini sebagai Y2, di sini X2, oke. Yang di sini adalah Y1, di sini adalah X1. Udah, sederhana. Tinggal kita masukkan rumusnya, nanti ketemu nilai M-nya, yaitu kemiringannya. Yuk. Oke, yang A dulu ya di sini. Nah, melalui titiknya 2,3 dan 6,8, maka gradiennya Y2 kurangi Y1 per X2 kurangi X1. Y2-nya adalah 8 dikurangi Y1-nya 3 per X2-nya 6 dikurangi X1-nya 2. Kayak gini, sama dengan 8 kurangi 3, 5 per 6 kurangi 2, 3. Sudah ketemu. Jadi gradiennya adalah 5 per 3. Sekarang untuk yang B kita catat dulu titik yang dilaluinya. Ini ya. Nah, sekarang kita masukkan rumus M sama dengan ini Y2. Nah, rumusnya ikut yang di sini ya, Dek ya. Tidak Kak Sari tulis lagi ya. Langsung aja. Y2-nya adalah 3 dikurangi Y1-nya adalah 5, enggak apa-apa, per X2-nya adalah negatif 1 dikurangi X1-nya yang ini negatif 4. Hati-hati karena X1-nya negatif 4, nulisnya gini, dalam kurung negatif 4. Seperti itu ya. Langsung yuk, sama dengan 3 dikurangi 5 adalah negatif 2 per ini negatif 1. Nah, ada tanda kurang berdekatan dengan kurang, ini nyetrum menjadi sebuah tanda tambah. Ngitungnya menjadi gini, negatif 1 tambah 4. Nah, sama dengan berapa? Negatif 1 ditambah 4 itu hasilnya adalah 3 ya. Sehingga di sini tulis 3. Udah, jadi gradiennya adalah negatif 2 per 3. Selesai. Oke, kita lanjut ke soal nomor 4. Nomor 4, kita diperintah untuk gambarkan grafik jika diketahui unsur-unsur berikut. Yang A, melalui titik 1,1 dengan kemiringan 2 per 3. Oke. Yang B, melalui 0, negatif 5 dengan kemiringan 3. Yang C, melalui negatif 2,2 dengan kemiringan 0. Nah, kita gambar semuanya ya. Kayak gini caranya, Dek. Untuk menjawab soal nomor 4 ini paling gampang kita siapkan kertas petak aja ya, kertas kotak kayak gini. Terus sumbu X, sumbu Y nya sudah digambar. Ini sumbu X yang mendatar ya. Ini sumbu Y yang tegak ini. Oke. Nah, sekarang untuk yang A dulu kita letakkan titik 1,1 ya. 1,1 itu berarti X-nya 1. X1 itu ada di sini ya, Dek ya. Nolnya ini X-nya 1. Kalau di sini 2, 3, 4 dilengkapi boleh. Lengkapin dulu aja ya. Min 1, min 2, min 3 dan seterusnya. Ini 1, 2, 3 seterusnya. Di sini min 1, min 2, min 3 dan seterusnya. Oke, tadi titiknya 1,1 berarti X-nya 1 itu ada di sini, Y-nya juga 1. Y1 itu ke atas apa ke bawah ya? Ke atas ya, ini satunya. Berarti ke atas ini. Nah, gini dipertemukan. Dah, ini dia titik 1,1.
Kemudian lihat kemiringannya. Kemiringannya katanya 2/3. 2/3 itu artinya 2 satuan ke atas dan nih 3 satuan ke kanan ya, ke kanan. Jadi bergeraknya ke atas dulu baru ke kanan atau ke kiri. Kalau bawahnya ini positif berarti ke kanan, nanti kalau bawahnya ini negatif berarti ke kiri gitu ya. Berarti ini 2 satuan ke atas terus 3 satuan ke kanan. Dari mana? Dari titik yang kita punya tadi ya, dari sini. Berarti 2 satuan ke atas 3 satuan ke kanan gitu. Yuk, 2 satuan ke atas, 1 2 hop, kemudian belok 3 satuan ke kanan, 1 2 3. Dah, berarti ada titik di sini. Ya udah, kita gabungkan aja atau di tarik garis ya, 2 titik ini. Selesai. Gini. Nah, ini dia gambar untuk nomor 4 yang A. Bisa ya? Oke, kita beralih ke gambar yang B. Titik yang dilaluinya 0,-5. Oke, dengan kemiringan 3. Kita letakkan dulu 0,-5 pada bidang koordinatnya ya. Yuk. Kalau sudah disiapkan bidang koordinatnya, sekarang kita letakkan titik 0,-5. X-nya 0 itu ya di sini ya. Kemudian Y-nya -5. Y -5 itu adanya di atas apa di bawah? Di bawah ya. Berarti dari 0 ini bergerak ke bawah. Nah, ini ketemu. -5-nya ada di sini. Maka titik 0,-5-nya sudah kita gambar. Sudah kita letakkan. Sekarang lihat lagi gradiennya. Ingat tadi kemiringannya adalah 3 atau gradiennya adalah 3. 3 ini artinya gimana Kak? 3 itu artinya adalah 3/1. 3/1 itu tetap 3 kan? Maka ini 3 satuan ke, harus ke atas dulu ya, 3 satuan ke atas diikuti dengan 1 satuan ke kanan ya, karena satunya itu positif. Seperti itu. Nah, dari mana? Dari titik yang tadi, 0,-5 tadi. Yuk, bergerak ya. Dari sini bergerak 3 satuan ke atas, terus satuan ke kanan. Nih ya, 1, 2, 3, hop. Kemudian bergerak ke kanan 1 satuan. Nih, ini ada di sini titiknya. Terus kita hubungkan deh kedua titik itu. Jadi gambarnya. Gini ya. Sip. Sekarang kita lanjut ke soal yang C. Baca dulu. Titik yang dilaluinya -2,2 dengan kemiringannya 0. Oke, nggak apa-apa. Di sini kita letakkan dulu ya -2,2 pada bidang koordinatnya. Yuk, -2,2-nya nih ya. X-nya -2 itu ada di sini. Y-nya 2 itu ke atas apa ke bawah? Ke atas ya. Berarti dari -2 ini naik ke atas. Nah, ketemunya di sini ya. Nih, kalau dipakai garis putus-putus gini juga lebih bagus malahan ya. Nih, titik -2,2. Nah, sekarang tadi katanya kemiringannya 0. Langsung aja deh. Kalau kemiringan 0 ini dari titik -2,2 ini kita tarik garis yang sejajar dengan sumbu X. Dah, selesai. Gitu aja ya. Ini gambarnya. Atau pokoknya dia melalui titik -2,2 dan kemiringan 0 itu seperti ini. Dah, selesai. Oke, kita lanjut ya ke soal nomor berikutnya. Nah, ini gambarnya yang nomor C, bagian C. Tadi agak silau ya, Dek ya, maaf. Terus kalian kalau gambarnya ini benar-benar yang harus sejajar sama sumbu X ya, sayang ya. Jangan kayak Kak Sari tadi naik sedikit gitu garisnya. Ini Kak Sari benerin ya. Nah, gitu deh. Pokoknya kurang lebih ya. Ini pokoknya di sepanjang garis kita itu. Ya, kita lanjut ke soal nomor 5. Nomor 5, garis yang melalui titik A -2,3 dan B 2,P memiliki kemiringan 1/2. Tentukan nilai P. Masih ingat rumus untuk menghitung kemiringan jika diketahui dua titiknya kan ya Dek ya? Kayak gini nih rumusnya ya. M sama dengan Y2 kurangi Y1 per X2 kurangi X1. Nah, karena titik yang dilaluinya adalah A -2,3 dan B 2,P, kita tentukan dulu Y1, Y2, X1, X2. Y2-nya itu yang di sini, Y1-nya yang depan ini X2-nya, kemudian di sini X1-nya.
Udah, tinggal kita masukkan. Dan gradiennya tadi sudah diketahui, M-nya 1/2. Ditaruh di sini ya. Berarti M ini 1/2 sama dengan Y2-nya belum ada atau masih berupa P. Ya, kita tulis saja P dikurangi Y1-nya ini 3 per X2-nya adalah 2 dikurangi X1-nya negatif 2. Gini nulisnya. Nah, gitu. Oke, berarti 1/2 sama dengan P dikurangi 3 per ini 2, ada kurang berdekatan dengan kurang, ini nyetrum menjadi sebuah tanda tambah. Nulisnya 2 tambah 2. Kayak gitu. Yuk kita hitung. Berarti 1/2 sama dengan P dikurangi 3 per 2 tambah 2 adalah 4. Kalau udah kayak gini boleh dikali silang ya. Gini, 1 kali 4 sama dengan 2 dikali P kurangi 3. Nulisnya 2 dalam kurung P kurangi 3. Kita hitung, 1 kali 4 adalah 4, sama dengan 2 kali P adalah 2P, 2 kali negatif 3 adalah negatif 6. Berarti 2P sama dengan 4 ya. Negatif 6-nya kita pindah ke sebelah kiri menjadi positif 6. Nah, maka 2P sama dengan 4 tambah 6, 10. Berarti kalau mau menghitung P-nya saja, ya tinggal 10 dibagi dengan 2. Kenapa dibagi, Kak? Karena tadi 2 dengan P atau 2P itu adalah perkalian. Kalau perkalian dipindah ke sebelah kiri atau pindah ruas menjadi pembagian. 10 bagi 2. Kayak gitu ya. Sehingga ketemulah nilai P-nya sama dengan 5. Selesai. Sepertinya agak panjang kayak gini. Kak Sari memang menjelaskan secara detail, tapi sebenarnya simpel kok, Dek. Ini hitung-hitungan biasa aja ya. Diikutin langkah-langkahnya, mudah-mudahan paham. Tapi kalau ada pertanyaan boleh tulis aja di kolom komentar yang sopan ya. Nanti akan Kak Sari bantu jawab. Oke? Intinya nomor 5 sudah ketemu, nilai P-nya adalah 5. Ya, kita lanjut ke soal nomor 6. Ini soal terakhir kita pada video kali ini ya. Nomor 6, kemiringan garis yang melalui titik 4,H dan H plus 3,7 adalah negatif 1/4. Tentukan nilai H. Ini mirip seperti soal nomor 5 kita tadi ya. Langsung aja, yuk. Nah, ini sudah Kak Sari salin kayak gini. Oke, nanti kita masukkan ke rumus M sama dengan Y2 kurangi Y1 per X2 kurangi X1, maka nilai H-nya nanti akan ketemu. Langkah pertama kita tentukan dulu, 7 ini sebagai Y2, nah H plus 7, H plus 3 ini sebagai X2, kayak gitu ya. Kemudian H yang di sini sebagai Y1, dan 4-nya ini sebagai X1. Udah kita masukkan, terus gradiennya atau M-nya adalah negatif 1/4 gini, negatif 1/4. Oke, sama dengan yuk Y2-nya 7 dikurangi Y1-nya berupa H, nggak apa-apa, 7 dikurangi H per X2-nya adalah H plus 3, tulis aja, dikurangi, nah X1-nya adalah 4, kayak gini. Nah, yuk, sekarang negatif 1/4 sama dengan 7 kurangi H per, yang ini dulu deh, H ditambah 3 kurangi 4. Positif 3 dikurangi 4 itu bisa ya, menjadi berapa? Negatif 1, maka nulisnya H kurangi 1. Nah, kalau udah gini kita kali silang ya. Yang H kurangi 1 ini dikali dengan negatif 1, 4-nya ini dikali dengan 7 minus H. Yuk, gini nulisnya negatif 1 dikali H min 1 sama dengan 4 dikali 7 kurangi H. Oke, tinggal hitung aja. Yuk, negatif 1 kali H adalah negatif 1H, atau ditulis negatif H saja boleh. Negatif 1 kali negatif 1 adalah positif 1. Sama dengan 4 kali 7, 28. 4 kali negatif H, negatif 4H. Gini. Terus sama dengan, nah yang 28-nya biarin di sini, kita gabung dengan yang di sini, positif 1. Tapi positif 1 kalau pindah ke sini menjadi negatif 1. Ini negatif H-nya tetap. Nah, yang kita tarik malah ini, negatif 4H-nya pindah ke kiri ya. Tadinya tandanya negatif menjadi positif 4H. Oke. Sama dengan negatif 1H ditambah 4H, jadinya 3H. 28 dikurangi 1, 27. 3H sama dengan 27. Kalau mau menghitung hanya saja, ya 27-nya diapakan? Bagi dengan 3. Berapa 27 dibagi 3? 27 dibagi 3 adalah 9. Selesai. Nilai H-nya adalah 9.
Nah, rampung ya. Selesai sudah 6 soal dari halaman 157 hingga 158. Nah, soal nomor 7, 8 hingga 15 akan Kak Sari bahas di video yang lain. Sampai ketemu lagi. Terakhir, pesan Kak Sari, kalau kamu suka dengan cara penjelasannya Kak Sari ini, silahkan di like, di komen, di share ke teman-teman yang juga membutuhkan. Dan yang belum subscribe, boleh subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.